Halo, Assalamualaikum. Akhirnya datang juga ke Cimahi setelah 8 hari sejak pembayaran ya. Ini adalah pembelian di webstore Samsung yang dihandle sama e-commerce Asia. Nah, ini kemasannya memang eksklusif ya kalau beli di webstore Samsung seperti ini. Dan ini adalah seri M Samsung yang paling baru. Kalau kemarin kita udah unbox kan M52 yang sebetulnya rilis tahun lalu, saya beli lagi. Kalau ini adalah M berapa ya? Nggak usah tebak-tebakan lah, M23. Jadi M23 ini menggunakan prosesornya Snapdragon 750G. Menarik karena jarang yang pakai. Di Indonesia yang resmi pakai 750G paling tabletnya Samsung kalau nggak salah ya. S7 FE. Ya, ini dia. Dapat kartu ini kalau kamu beli di webstore-nya Samsung. Dan packaging-nya memang aman. Ada invoice juga. Kita skip aja invoice-nya. Dan apa ini? Sepertinya tidak ada charger juga nih di paket penjualan Samsung Galaxy M23 karena tipis begini dan sepertinya dapat bundling dari XL ya. Ya, bundling XL-nya masuk ke dalam plastik ini ya, packaging-nya. Kita akan buka deh kalau gitu. Plastiknya yang bertuliskan Samsung ini, berarti memang bundlingnya resmi ya. Ya iyalah, dijualnya kan di webstore-nya Samsung ya. Cuma kan suka ada tuh kalau kita beli di seller-seller online, suka dimasukin perdana smartfriend, padahal belinya bukan gadget. Sering loh kayak gitu, beli masker dikirim sama perdana. Ya ini dia, bonus kuota unlimited nelpon dan SMS tiap hari 120 GB setahun. Tapi ini pasti harus isi pulsa tiap bulannya. Tuh, minimal 25.000 setiap bulan. Oke lah. Ini warna hijau yang saya beli, deep green namanya ya. RAM-nya 6 GB, storage-nya 128, dual SIM tentu dan 5G. Nah, kalau ngelihat di penampakan depannya ini pakai Infinity V Display ya. Jadi kalau nggak salah sama dengan M22 sama M23. Bener nggak sih? Apa mereka pakai Infinity U Display? Saya rada lupa. Tapi kalau teman-teman yang pengen nonton lagi reviewnya M22 sama M32, silakan cek card di kanan atas atau nanti di end screen ya. Bentar. Oh, ada lagi, satu lagi segelnya. Ini bikin kemarin sobek nih. Ya, ini mah positif ya. Tidak ada charger di dalam paket penjualannya. Dan di atas ini ada sebuah partisi yang isinya kabel sama kitab-kitaban. Kabelnya warna putih, Type-C to Type-C ya. Jadi cari charger yang Type-C, portnya di chargernya. Kalau belum punya, saya akan sertakan lagi di deskripsi link charger yang lebih terjangkau dari originalnya Samsung. Mereknya Usam, 100 ribuan, dan selama ini istri saya pakai di Note 20 Ultra. Dan sekarang di S22 Ultra aman-aman aja ya. Seperti biasa juga ada Quick Start Guide, bahasa Inggris, panduannya, yang bahasa Indonesia juga ada panduan singkat, dan di sini letak kartu garansinya ya, buat yang nyari. Tuh, kartu garansi, dan daftar service centernya yang banyak. Lalu ada stiker email, dan ini dia smartphone-nya. Oh, di sini ternyata letak dari SIM tray ejectornya. Oke, habis. Tinggal smartphone-nya yang warna hijau ini. Nggak bisa didorong, kita harus buka plastiknya. Agak sedikit berdebu di dalam plastik padahal. Jadi saya akan butuh lap micro denier dari deniero.id untuk membersihkan layar dan juga bodinya ya. Baru kita lihat penampakannya sisi per sisi. Saya lupa warnanya ada apa saja, tapi saya pilih yang hijau karena yang paling menarik bagi saya ini mengingatkan kepada hijaunya S22 series yang tidak saya miliki. Kemarin S22 Plus saya warna hitam soalnya. Yang istri S22 Ultra warna apa sih? Bukan bronze. Sekarang tuh warnanya apa lupa. Itulah pokoknya yang gold gelap gitu ya. Oh, cakep hijaunya. Warnanya dengan finishing matte begini cakep ya. Terasa mewah. Kamera bulbnya seperti itu. Udah makin seragam desainnya, tapi memang seri M ini punya kamera yang mungkin tidak sebanyak seri A ya. Yang ini 3, tapi nanti M33 kayaknya 4 deh. Tapi kalau saya lihat M33 kamera bulbnya masih mirip M32 dan M22 yang tahun kemarin. Kalau ini udah lebih mirip
M52 dan juga Galaxy S series yang baru ya. Cuma yang S series kan 4. Kemudian kita lihat di sisi kanan ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner. Ada volume rocker di sini. Dan seperti biasa frame-nya dilapisi plastik kayak selotip gitu ya, buat menghindari goresan di dalam packaging-nya. Di sisi atas ada mikrofon buat noise cancellation. Di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka SIM tray-nya. Oke, seri M dapatnya triple card slot ya. Kemarin kan seri A23 sih triple card slot juga. A33 sama A53 ya, yang hybrid. Seperti ini. Ini back covernya juga lurus. Desainnya Samsung tahun ini kayaknya pada begitu semua. Tapi frame-nya masih ini ya, masih curvy ya, masih membulat pinggirannya. Oke. Di sisi bawah, sorry kalau gelap karena warnanya seperti ini, ternyata hijaunya. Ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Saya belum tahu panelnya. Belum sempat browsing-browsing di GSM Arena, tapi kayaknya ini bukan AMOLED. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kalau ngelihat tadi waktu menyalakan layar hitamnya tidak kebiru-biruan dan juga karakternya setelah menyala seperti ini, sepertinya memang bukan AMOLED ya. Dan saya merasa si panel displaynya itu masih punya jarak ke panel sentuhnya loh, kelihatan. Ada jarak ya. M23 loh ini. Padahal M22 AMOLED, tapi memang di seri A tahun lalu juga A22 AMOLED, A22 5G-nya tidak ya. Begitu juga dengan A32 yang 4G AMOLED, yang 5G PLS TFT juga. Nah, kita akan cek kalau gitu untuk about phone-nya. Ya, One UI-nya versi 4.1 ya, dan Android 12, kemudian Google Play System Update 1 Desember 2021, dan security patch levelnya di 1 Februari 2022. Kita juga akan lihat untuk storage. Terpakai 23,4 GB, available 104,6 GB, dan RAM-nya dari 6 GB terpakainya 2,5 GB ya. Ini punya fitur RAM Plus kah? Oke, ada RAM Plus dengan pilihan 2, 4, dan 6 GB. Karena memang biasanya si RAM Plus ini maksimalnya sama dengan RAM yang fisiknya ya. Kemudian kita akan cek juga untuk kamera. Ada mode fun, portrait, foto, dan masih ada lensa ultrawide 0,5 kali ultrawide-nya. Zoom-nya sampai 10 kali, tapi kemungkinan digital. Yang 2 kali aja itu udah kelihatan beda ketajamannya. Kemudian video, rekaman videonya sampai dengan 4K. 4K 30 fps tapi ya. Tidak ada perekaman di frame rate 60 fps. Nah, kalau kamera depan Full HD 30 fps. Lalu ada mode hyperlapse, slow motion, super slow motion, makro, panorama, food, night, single take, dan pro. Jadi 3 kameranya, wide, ultra wide, dan makro. Nah, untuk spek lengkapnya silahkan baca di sini berapa megapiksel kameranya dan juga lain-lainnya. Mode pro ya bisa atur ISO dari 50 sampai dengan 3200. Shutter speed dari 1/6000 sampai dengan 10 detik dan ada exposure compensation juga, tapi dia turun naik. Lalu ada fokus, bisa manual. Dan ada white balance juga ya. Sisanya ada ini untuk kontras, highlight, shadow, saturation, dan tint. Serta ini untuk metering-nya. Lumayan lengkap ya si mode kameranya, termasuk lensanya. 3-nya itu lengkap, ultra wide, wide, sama makro. Dan ada mode super steady juga nih di perekaman video kamera belakang. Kalau kamera depan tidak ada. Kalau bloatware Samsung seperti biasa ada 5 aplikasi yang belum di-download kalau kamu belum connect internet atau wifi. Sementara sisanya paling Netflix sama Spotify ya, sama Facebook dan aplikasi Microsoft yang ada 4. Kurang lebih itu terus sih bloatware-nya Samsung. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira tertarik nggak sih dengan Samsung Galaxy M23 5G yang menggunakan Snapdragon 750G? Sudah 5G tentu, dan Infinity Display-nya pakai yang tipe V, betul, notch-nya. Bezel bawah tentu lebih tebal juga. Tidak lebay sih tebalnya, cukup lah ya segini. Dan kita lihat lagi penampakannya sebelum menutup video kali ini. Reviewnya mungkin nanti habis lebaran kali ya. Antrian masih belum habis-habis nih bulan puasa ini.
Dimana banyak banget produk yang rilis buat menyasar THR-THR yang mulai bermunculan, menampakkan wujudnya ya. Mau curhat dikit, saya nggak punya THR, jadi ya bersyukurlah buat yang masih terima THR tahun ini. Buat yang enggak, semoga rezekinya makin membaik, dan habis lebaran dapat rezeki baru yang makin kece. Gitu aja unboxing Samsung Galaxy M23 5G warna green. Oh ya, harganya ini di Rp3.499.000. Konon itu sudah dapat diskon Rp200.000 dari harga normalnya. Oke, gitu aja unboxingnya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.